Dalam dunia yang terus bergolak, di mana opini datang silih berganti dan ketidakpastian menjadi teman harian, ada satu bentuk kekuatan yang tidak banyak dibicarakan, keheningan. Bukan sekadar diam yang pasif, tapi keheningan yang lahir dari kendali atas diri, dari kedewasaan untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal yang di luar kuasa kita. Dalam filsafat Stoik, keheningan semacam ini bukanlah kelemahan, melainkan cerminan dari kekuatan yang sejati. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah pikiran dan sikap kita sendiri. Ketika dunia luar kacau, ketika ketidakpastian mengguncang fondasi yang kita anggap pasti, orang bijak tidak mencari kepastian dari luar, ia kembali ke dalam. Dalam keheningan batinnya, ia menemukan ketenangan. Dalam diamnya, ia menimbang, bukan bereaksi. Ia tidak membiarkan emosi meledak hanya karena keadaan memaksa. Ia memilih tenang, meski dunia menuntut gejolak. Keheningan yang kuat ini bukan berarti tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah bentuk perhatian yang dalam pada apa yang benar-benar penting. Seorang Stoik tahu bahwa tidak ada gunanya berteriak pada badai. Lebih baik menambatkan diri pada prinsip, kebajikan, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam keheningan itulah ia mendengar suara hati, bukan jeritan dunia. Di tengah zaman penuh kecemasan dan ketidakpastian, menjadi Stoik berarti menjadi mercusuar. Ia tidak menghindari kenyataan, tapi berdiri teguh di tengahnya. Dalam keheningannya, ada kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh keadaan. Itulah kekuatan yang tak terkalahkan, kekuatan untuk tetap utuh saat segala sesuatu runtuh. Namun keheningan ini bukan hadiah yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari disiplin batin yang diasah setiap hari. Ketika amarah muncul, seorang Stoik tidak langsung meluapkannya. Ia mengamati, mengurai sebabnya, dan memilih untuk menanggapinya dengan bijak, atau bahkan tidak menanggapi sama sekali. Dalam jeda antara dorongan dan tindakan, itulah keheningan mengakar. Di sanalah kebebasan sejati lahir. Dalam keheningan yang kuat, kita belajar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua serangan perlu dibalas, dan tidak semua keresahan harus dilampiaskan. Dunia bisa bergemuruh, tetapi dalam diri yang hening, ada tempat yang tidak bisa disentuh oleh gempa kehidupan. Tempat itu adalah pusat dari keberanian seorang Stoik, di mana ia berdiri, tak bergeming, tak goyah. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik terbesar, menulis di tengah perang, tekanan politik, dan kematian. Bila kamu terguncang, bukan hal-hal itu yang mengguncangmu, tetapi penilaianmu terhadapnya. Keheningan yang kuat bukan berarti hidup tanpa kesulitan, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa kita tidak harus dikendalikan oleh kesulitan itu. Dalam diamnya seorang Stoik, ada kekuatan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa dramatisasi, tanpa penolakan. Keheningan ini adalah bentuk keberanian yang paling dalam. Keberanian untuk tidak melarikan diri dari kenyataan, keberanian untuk tetap hadir meski tak ada yang pasti, keberanian untuk menerima tanpa kehilangan arah. Di dunia yang terus mendesak kita untuk bereaksi, untuk bicara, untuk membuktikan sesuatu, seorang Stoik memilih keheningan, dan dalam keheningan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih kuat dari reaksi, keteguhan. Namun keheningan yang kuat bukan berarti kita menjadi asing dari rasa sakit. Justru di dalam keheningan itulah, rasa sakit hadir apa adanya. Tanpa topeng, tanpa pengalihan. Ia mengajar kita melihat luka bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari jalan pendewasaan. Seorang Stoik tidak menyangkal kesedihan, tetapi juga tidak membiarkannya mendikte arah hidup. Ia duduk bersama luka itu, merasakan denyutnya, lalu perlahan menyambutnya sebagai bagian dari takdir yang tidak ia pilih, tapi bisa ia maknai. Dalam relasi, keheningan ini menjadi pelindung. Betapa banyak konflik yang tak perlu lahir dari kata-kata yang meluncur tanpa kendali. Seringkali, hanya dengan memilih untuk diam, kita menyelamatkan sesuatu yang rapuh hubungan, kepercayaan, atau bahkan diri sendiri. Tapi diam ini bukan bentuk pasrah atau membiarkan ketidakadilan. Diam yang Stoik adalah diam yang penuh kesadaran, yang menanti saat yang tepat untuk bertindak. Dengan niat yang bersih dan pikiran yang tenang, kita sering dibesarkan untuk percaya bahwa kekuatan berarti menang, mengalahkan, mendominasi. Tapi Stoikisme membalikkan pandangan itu. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tidak terseret ke medan pertempuran yang tidak perlu, untuk tetap tenang saat difitnah,
untuk tersenyum saat disalahpahami, untuk tidak merasa rendah saat kalah, dan tidak merasa tinggi saat menang, karena kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri, nafsu, amarah, ketakutan, kesombongan, dan menjadi tuan bagi batin kita sendiri. Lalu bagaimana kita melatih keheningan ini? Bukan lewat kutipan bijak atau bacaan berat, tetapi lewat kebiasaan kecil, bangun pagi tanpa buru-buru, menarik napas dalam sebelum berbicara, menahan jari sebelum mengetik komentar, menuliskan isi hati saat kepala penuh. Dalam hal-hal kecil itulah latihan besar dimulai. Karena keheningan bukan warisan, ia adalah keterampilan yang diasah hari demi hari. Dan jika kita terus melatihnya, pada suatu titik kita akan melihat dunia bisa tetap gaduh, namun batin kita tidak lagi mudah terpancing. Kita hadir penuh, tapi tidak larut. Kita terluka, tapi tidak hancur. Kita sadar bahwa kita hanyalah satu titik kecil di alam semesta dan justru karena itu, kita bebas. Bebas untuk tidak selalu membalas, bebas untuk tidak ikut berlari, bebas untuk berdiri teguh dalam diam yang kuat. Karena kadang, yang paling berani bukan mereka yang berbicara paling keras, tetapi mereka yang tetap diam, saat diam adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Pada akhirnya, setiap dari kita akan melewati malam-malam panjang yang sunyi saat tidak ada nasihat yang cukup, tidak ada hiburan yang memadai, dan tidak ada orang lain yang sungguh-sungguh mengerti apa yang kita rasakan. Di momen-momen itulah, keheningan menjadi teman yang paling setia. Bukan keheningan yang hampa, tetapi keheningan yang menguatkan. Yang berkata, kamu tidak sendiri selama kamu masih setia pada jiwamu sendiri. Dunia akan terus berubah. Orang-orang datang dan pergi. Harapan bisa hancur. Jalan hidup bisa berbelok tiba-tiba. Tapi jika di dalam diri kita ada satu ruang yang tetap tenang, yang tidak bergantung pada pengakuan, pujian, atau hasil, maka kita punya tempat untuk pulang. Tempat itu adalah pusat dari semua keteguhan. Ia tak bisa dicuri, tak bisa dirusak, dan tak bisa diguncang oleh apapun di luar. Di sanalah letak kekuatan sejati menurut Stoikisme. Bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk tidak dikuasai olehnya. Untuk tetap menjadi manusia yang penuh kebajikan, bahkan ketika dunia tidak adil. Untuk tetap memilih cinta, meski pernah dikhianati. Untuk tetap berjalan lurus, meski jalanan berliku dan gelap. Dan jika suatu hari kamu menemukan dirimu duduk sendiri dalam keheningan, tanpa sorak-sorai, tanpa penonton, tanpa penghargaan, tapi hatimu damai dan langkahmu mantap, ketahuilah, itu bukan kekalahan, itu adalah kemenangan yang paling murni. Keheningan itulah kekuatanmu, dan kekuatan itu tak terkalahkan.